warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai kaji kita awali dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan kita sehat walafiat, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendidik kita, guru-guru kita, jamaah kita, dan karib kerabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala lapangkan alam kuburnya, menjadikan alam kuburnya menjadi satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadi niyah li kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah Ta'ala bil kitabil mubin. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khayra ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk segenap umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menyatakan bahwa mereka adalah umat yang paling terbaik. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah, mereka mendatangi Rasulullah, ya Muhammad, umat kami adalah umat yang paling terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman Allah, kuntum khayra ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, kalian ukhrijat linnas, kalian dilahirkan untuk segenap umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memelihara atau mencegah daripada perbuatan, melarang perbuatan yang munkar, dan melaksanakan daripada perbuatan yang ma'ruf. Ini dikuatkan dengan doa-doa Nabi Allah Musa alaihissalam
Saat itu Nabi Allah Musa melihat Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah merupakan papan tulis yang besar, yang di dalamnya adalah isinya firman-firman Allah, perbuatan-perbuatan manusia, amal ibadah manusia, itu ada di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz adalah papan tulis yang terpelihara oleh Allah dan tidak akan punah. Karena ada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah tidak akan punah, seperti Lauhil Mahfuz. Kemudian arsy, surga, neraka, itu adalah makhluk Allah yang ada awal tetapi tidak ada akhir. Allah Ta'ala ciptakan tetapi dia tidak akan punah. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam ketika melihat di Lauhil Mahfuz, dia berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku melihat satu umat. Umat itu bisa memberikan syafaat, dan syafaat itu diterima oleh Engkau, ya Allah. Jadikanlah umat itu menjadi umat. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa, Ya Musa, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Musa memohon lagi kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhan, aku melihat satu umat yang mereka banyak berbuat dosa. Kemudian mereka melakukan sholat 5 waktu. Maka dosanya itu dikabulkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah mereka itu, ya Allah, menjadi umatku. Kata Nabi Allah Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, ummatu Muhammadin. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa mohon lagi kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku melihat satu umat di Lauhil Mahfuz yang mereka bermaksud, berniat untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan, tetapi mereka tidak melaksanakan amal kebaikan itu. Dicatat oleh Engkau, ya Allah, menjadi satu kebaikan, padahal mereka belum melakukannya. Tetapi ketika mereka melakukan amal perbaikan, Kau lipat gandakan amal tersebut mencapai 10 kali lipat, bahkan 70 kali lipat, 90 kali lipat, 900 kali lipat, 100.000 kali lipat, 900.000 kali lipat. Bahkan tidak ada tiganya ganjaran yang Engkau berikan. Ya Allah, bila mereka itu ingin berbuat kejahatan, tetapi mereka tidak berbuat kejahatan, tidak jadi berbuat kejahatan, tidak Kau catat dia berbuat jahat. Tetapi ketika mereka itu berbuat kejahatan, baru Kau catat satu daripada kejahatan. Jadikanlah mereka itu, ya Allah, menjadi umat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya lagi, memohon lagi kepada Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhan, aku melihat di Lauhil Mahfuz ada satu umat yang mereka itu menghafal firman-firman-Mu, ya Allah. Namun ketika mereka itu sedang membaca firman-Mu, tetap mereka itu melihat daripada kitab yang Kau berikan kepada mereka. Jadikanlah mereka itu, ya Allah, sebagai umat-Mu. Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak adik sekalian, banyak sekali permohonan
permohonan Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan, keistimewaan, kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama yang dimohonkan oleh Allah ketika Nabi Allah Musa melihat umat di Lauhil Mahfuz, tercatat umat tersebut mereka memberikan syafaat dan syafaatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu. Pak hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kelak umat Nabi Muhammad ketika mereka semua masuk ke dalam surga, ada satu orang memohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan, amil tuli walau, aku beramal untuk diriku dan aku juga beramal untuk mereka para keluarga. Aku melihat kedua orang tua aku ini tidak ada di dalam surga, istriku juga tidak ada di dalam surga, anak-anakku tidak ada di dalam surga. Izinkan aku ya Allah agar aku bisa memberikan syafaat kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, mempersilakan hamba Allah yang soleh yang sudah masuk ke dalam surga untuk memberikan syafaat kepada mereka. Alhamdulillah, itulah satu kelebihan umat Nabi Muhammad, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya sehingga mereka dapat berkumpul, berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allama waladahu wa adabahu razaqallahu Subhanahu wa taala syafaat." Barang siapa yang mengajarkan anaknya akan ilmu agama dan mengajarkan anaknya budi pekerti yang baik, razaqallahu ta'ala syafaat. Kelak anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya yang mengajarkan pendidikan agama. Wa man taraka waladahu jahilan, kata Nabi, barang siapa yang membiarkan anaknya itu bodoh dalam masalah agama, tidak mengerti dalam masalah agama, kullu zanbin amalahu alaih, setiap dosa yang dikerjakan oleh anaknya ini akan ditimpakan kepada orang tuanya yang tidak mau memberikan pendidikan agama. Makanya ada anak yang nanti akan menarik orang tuanya yang ada di dalam surga. Jadi orang tua sudah masuk ke dalam surga, anaknya masuk ke dalam neraka, maka anak-anaknya itu minta pengadilan kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku masuk ke dalam neraka. Ini berkat orang tuaku. Aku tidak pernah diberikan pendidikan agama. Aku tidak pernah diperintahkan untuk sholat. Aku tidak pernah diperintahkan untuk mengaji. Oleh karenanya kau masukkan aku ini ke dalam neraka, karena kedua orang tuaku ini tak pernah memerintahkan aku untuk berbuat semacam itu. Aku mohon pengadilanmu ya Allah, tarik kembali kedua orang tua itu yang ada di dalam surga untuk mereka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seseorang ahli surga bisa dikabulkan oleh Allah, bisa memberikan pertolongan, syafaat kepada keluarganya. Ini adalah merupakan satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kecemburuan Nabi Allah Musa akan umat Nabi Muhammad SAW tidak dialami oleh umat Nabi Allah Musa AS. Yang kedua,
Ketika Nabi Allah Musa melihat di Lauhil Mahfuz, dia mohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku melihat di Lauhil Mahfuz ada satu umat tersebut banyak berbuat dosa, tetapi dosa-dosanya itu diampuni oleh Engkau ya Allah, karena mereka melakukan sholat 5 waktu. Jadikan mereka itu menjadi umatku ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya Musa umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahuma ijtanabal kaba'ir. Kata Nabi, sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosanya yang dia perbuat selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi kalau kita melakukan sholat zuhur, kemudian kita sedikit berbuat kesalahan pada diri kita itu, kita melakukan sholat asar, dari zuhur ke asar, insya Allah dapat menghapuskan dosa kita yang kita lakukan antara zuhur dan asar. Begitu pula seterusnya dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Ada yang kita tidak mengerti, kita tidak berbuat dosa di luar daripada kemampuan kita, maka ketika kita melakukan sholat yang 5 waktu tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengkisahkan tentang sahabatnya yang bernama Sya'ban. Sya'ban adalah sosok sahabat Nabi yang rajin beribadah sholat berjamaah, tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Sya'ban selalu ada di pojok masjid, selalu ada di pojok masjid, paling depan. Sya'ban adanya di pojok, dengan tujuan agar tidak mengganggu daripada jamaah yang lain. Satu ketika Rasulullah akan melakukan sholat subuh, dilihat Sya'ban oleh Rasul tidak ada, sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Aina Sya'ban? Sya'ban kemana?" Para sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasul, di mana Sya'ban. Mungkin Sya'ban dalam keadaan kurang sehat, kami tidak tahu ya Rasul." Baik, kalau begitu kita tunggu sejenak menunggu Sya'ban, mungkin dalam perjalanan. Sholat subuh dilihat oleh Nabi semakin lama semakin agak siang. Kata Rasulullah, mari kita sama-sama sholat berjamaah sambil menunggu Sya'ban ini mungkin dalam perjalanan. Sholatlah Rasulullah bersama para jamaah. Setelah selesai Rasulullah menghadap jamaah, dilihat satu persatu jamaahnya, sahabat-sahabatnya. Apakah ada sahabat yang tidak sholat berjamaah? Dilihat lagi sahabat belum ada, sehingga Rasulullah mengatakan, para sahabatku, apakah ada yang tahu di mana rumah sahabat? Ada salah seorang mengatakan, kami tahu ya Rasulullah, cuma jaraknya jauh ya Rasul. Kata Rasulullah, mari kita ke rumah sahabat. Mungkin sahabat dalam keadaan kurang sehat, kita ke rumah sahabat. Berjalanlah Rasulullah bersama para sahabat, dari mulai setelah sholat subuh sampai di rumah sahabat sekitar sholat duha. Perjalanan 3 jam dari masjid ke rumah sahabat. Tidak pernah sahabat meninggalkan sholat berjamaah. Musim di sana beda dengan musim di sini. Di sana musim yang kadang-kadang sangat panas, sangat terik, terkadang dingin, sangat dingin.
banyak batu-batu kerikil, banget istilahnya debu yang bertaburan, itu tidak menjadi penghalang bagi sahabat. Jadi ketika Rasulullah sampai di rumah sahabat, Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata ada yang menjawab seorang wanita, Waalaikumsalam. Man antum? Siapa kalian? Rasulullah mengatakan, Ana Rasulullah. Saya adalah Rasulullah. Aina sahabat? Man anti? Kamu ini siapa? Ana zat sahabat. Aku adalah isinya sahabat ya Rasul. Aina sahabat? Istrinya menunduk, meneteskan air mata. Kata istrinya, ya Allah, sahabat baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tidak dapat melakukan sholat berjamaah karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Putusnya sahabat sholat berjamaah dikarenakan kematian, sehingga sahabat tidak melakukan sholat berjamaah. Kata Rasulullah, wahai ibu, mungkin ada kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sahabat ketika sahabat dalam sakaratul maut. Kata ibunya, tidak ada ya Rasulullah. Coba ibu pikirkan, mungkin ada kalimat yang sahabat ucapkan ketika dipikir oleh istrinya. Kalimat-kalimat itu ada ya Rasulullah, namun putus-putus dan aku tidak mengerti. Apa yang disampaikan oleh sahabat wahyu? Yang pertama, sahabat mengatakan, kalau seandainya lebih jauh lagi, kalau seandainya yang baru, kalau seandainya semuanya, itu yang diucapkan sahabat. Rasulullah agak tersebut, sehingga istrinya merasa terheran. Kenapa engkau tersebut ya Rasulullah? Wahai, tidakkah kau tahu sahabat adalah min ahlil jannah, termasuk daripada penghuni surga. Apa maknanya ya Rasul? Wahai ibu, ketika sahabat dalam sakaratul maut dan mengatakan kalau seandainya lebih jauh lagi, rumah sahabat dengan masjid adalah sangat jauh, 3 jam perjalanan. Kalau dari sini ke Tanjung Priok mungkin boleh 3 jam jalan sahabat setiap waktu, subhanallah. Sehingga ketika sahabat dalam sakaratul maut diperlihatkan amal ibadahnya oleh Allah, sehingga sahabat mengatakan, ya Allah, kalau seandainya lebih jauh lagi tempat tinggalku dengan masjid, mungkin amal ibadahku ini lebih banyak daripada sekarang yang kau perlihatkan kepada beliau. Ini adalah penyesalan sahabat. Kenapa rumahku hanya sedemikian dari rumah ke masjid? Mungkin kalau seandainya lebih jauh, Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala yang lebih besar daripada apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada sahabat ketika dalam sakaratul maut. Kemudian yang kedua, sahabat mengatakan, ya Allah, kalau seandainya yang baru. Kata Rasulullah, wahai ibu, ketika sahabat akan pergi ke masjid, terjadi musim yang sangat dingin. Sahabat memakai mantel 2 lapis. Mantel yang baru dipakai di dalam, mantel yang bekas yang agak usah dipakai di luar. Berjalanlah sahabat. Di tengah perjalanan ada seorang yang kedinginan, hampir saja mati doa. Kalau seandainya sahabat tidak menolong, dihampirilah orang tersebut yang kedinginan, dipeluk oleh sahabat, dipakaikanlah kain wol itu oleh seorang yang kedinginan dengan pakaian yang bekas yang sudah usang yang dipakai oleh sahabat, dipakaikan kepada orang yang kedinginan, dipapah orang tersebut sampai ke masjid. Di saat dalam sakaratul maut, Allah Ta'ala berikan
begitu besar pahalanya kepada sahabat, sehingga sahabat mengatakan, ya Allah, kalau seandainya yang baru aku berikan kepada orang yang kedinginan itu, bukan yang bekas aku pakai itu, kalau seandainya yang baru, mungkin kau akan berikan pahala yang lebih besar lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza balagatil hulqu antum hinaidin tadhurun." Apabila ruh telah sampai di tenggorokan kamu, saat itu kamu akan menyaksikan tentang amal ibadah kamu. Semua amal ibadah kita diperlihatkan oleh Allah ketika kita dalam sakaratul maut. Oleh karenanya terkadang orang dalam sakaratul maut dia punya mata ke atas, ke bawah, dia berdiri ke sana ke sini. Diperlihatkan oleh Allah itu tentang masalah amal ibadah. Terkadang ada yang meneteskan air mata, terkadang ada yang tersenyum. Saudara-saudara kita dalam sakaratul maut, itu Allah Subhanahu wa taala sedang perlihatkan amal ibadah seorang hamba ketika dalam sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, ketika sahabat dalam sakaratul maut mengatakan, ya Allah, kalau seandainya semuanya, mungkin ganjaran pahalanya lebih besar. Saat itu kata Rasulullah, sahabat ingin memakan sepotong roti. Baru saja roti itu akan dimakan, terdengar ketukan suara dari luar. Kemudian sahabat menghampirinya, dibukalah pintunya. Ternyata ada seorang yang sudah rusuh, kelaparan. Orang itu mengatakan, wahai Tuhan, apakah ada sepotong roti? Sudah 3 hari aku belum makan. Kemudian sahabat memberikan sepotong roti yang dia punya, sepotong untuk dirinya, sepotong lagi untuk orang yang kelaparan tersebut. Saat itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amal ibadah sahabat. Ketika dalam sakaratul maut, sahabat mengatakan, ya Allah, kalau seandainya semuanya roti yang aku punya itu aku berikan kepada orang yang lapar, mungkin pahalanya lebih besar lagi ya Allah daripada sekarang yang kau perlihatkan kepada diri. Jadi rasa penyesalan sahabat, padahal amal ibadahnya begitu besar, tetapi penyesalan masih saja nampak pada diri sahabat. Inilah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad belum saja melaksanakan diberikan ganjaran pahala. Ketika melaksanakan lebih banyak lagi ganjaran pahala, hingga tiada terhingga ganjaran pahala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karenanya Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, jadikan mereka itu menjadi umat. Namun kata Allah, ya Musa, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permohonan yang berikutnya Nabi Allah Musa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku melihat di Lauhil Mahfuz ada umat yang mereka itu belum melaksanakan, tapi sudah diberikan ganjaran pahala oleh Engkau ya Allah, dan mereka melaksanakan, dilipat gandakan ganjarannya pahala oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti perumpamaan satu biji sawi yang tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai tumbuh menjadi 100 biji. Setiap biji tumbuh lagi 7 tangkai.
Setiap tangkai tumbuh lagi menjadi 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala melipat gandakan ganjaran pahala kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini adalah merupakan satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Berbuat satu kebaikan, namun ganjaran pahalanya tiada terhingga. Sampai Al-Imam Asyuyuti di dalam kitab Kumasi yang beliau susun, beliau mengatakan ada 5 faedah orang yang memberikan sedekah. Ada sedekah yang dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ada yang 90 kali lipat. Ada yang 900 kali lipat. Ada yang 100.000 kali lipat. Dan ada yang 900.000 kali lipat. Siapakah mereka yang Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala 1 menjadi 10 kali lipat? Mereka adalah apabila mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat bila mereka memberikan kepada saudaranya yang berbadan sehat, jasmani, rohaninya sehat, dia berikan tuh sedekah kepadanya, dilipat gandakan ganjaran pahala kita menjadi 10 kali lipat. Kan kita lihat yang namanya orang pengemis, tidak semuanya orang yang sepuh, tidak semuanya orang yang yang susah kelihatannya. Terkadang badannya sudah masih seger, ya, tetapi dia minta-minta. Kalau orang minta-minta itu mengucapkan salam kepada kita jawab dulu salam. Karena salam menjawab salam adalah satu kewajiban. Jadi kalau orang minta-minta, pengemis minta assalamualaikum, maka kita jawab dulu istilahnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah diberi oleh kita ini, yaitu yang penting jawabnya, salamnya kita jawab. Jadi kalau kita memberikan kepada orang yang jasmaninya sehat, itu akan diberikan pahala 10 kali lipat. Sekarang kan banyak pengemis yang istilahnya kayak pengamen, ibu ya, pengamen. Mereka sehat dan terkadang pakai badut, ya. Mereka sehat, tapi kita kasih. Bismillah. Jangan kita melihat seseorang pengemis itu yang badannya sehat, tetapi kita tidak tahu apa yang di belakang daripada orang tersebut. Mungkin orang tersebut terpaksa meminta-minta karena di belakangnya ada istrinya yang mungkin dalam keadaan sakit, atau anak-anak yang membutuhkan daripada biaya sekolah, sedangkan dia sulit untuk mencari makan. Terpaksa dia itu minta-minta. Maka kita kasih 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, mungkin tidak ada harganya bagi kita, namun sangat besar manfaatnya bagi mereka. Kita berikan dilipat gandakan oleh Allah hingga mencapai 10 kali lipat. Kalau kita memberikan ganjaran pahala, memberikan sedekah kepada seseorang, dilipat gandakan menjadi 90 kali lipat bila kita memsedekahkan kepada orang yang buta, orang-orang yang terkena musibah, anak-anak yatim piatu, itu akan diberikan ganjaran pahala hingga mencapai 90 kali lipat. Dan apabila kita memberikan ganjaran pahala, ganjaran sedekah kepada saudara kita, yaitu yang membutuhkan, ada saudara kita, karib kerabat kita sangat butuh, kita berikan bantuan kepadanya, itu akan dilipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Subhanallah. Ada yang sampai 100.000 kali lipat bila kita menafkahkan harta kita untuk orang tua kita. Kita nafkahkan harta kita untuk orang tua kita, itu pahalanya Allah Ta'ala kasih sampai 100.000 kali lipat.
Dan yang lebih besar adalah seseorang yang dilipat gandakan tidak mencapai 900.000 kali lipat bila seseorang itu mengibahkan, menghadiahkan hartanya kepada gurunya yang alim. Orang alim, orang yang soleh, ya, yang ahli dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, tetapi dia pekerjaannya hanya mengajar. Kita kasih hadiah walaupun sedikit. Subhanallah, itu ganjaran pahalanya sangat besar. 900.000 kali lipat Allah Ta'ala berikan kepada. Subhanallah. Jadi umat Nabi Muhammad, umat yang teristimewa, yang menjadi kecemburuan Nabi Musa alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir, yaitu ketika Nabi Musa mohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku melihat satu umat yang mereka hafal firman-firman-Mu, tetapi ketika mereka baca, tetap mereka melihat kitab yang mereka bawa, ya Allah. Jadikan mereka sebagai umat. Kata Nabi Musa, kata Allah SWT, ya Musa, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Berdua adalah sekalian umat-umat yang lain. Mereka itu membaca firman-firman Allah, semuanya melihat, tidak ada yang hafal. Kalau kita tanyakan kepada mereka agama-agama lain, kamu agama apa? Kristen. Hafal kau kita ini? Tidak ada yang hafal. Kalau mereka tidak melihat, mereka tidak bisa baca. Begitu pula kaum umat Nabi Musa diberikan yaitu kitab Taurat. Mereka bisa baca firman-firman Allah kalau mereka melihat, tidak ada yang hafal. Kitab Zabur umatnya Nabi Daud alaihissalam, itu mereka tidak ada yang hafal. Kalau mereka tidak melihat, mereka tidak bisa baca firman Allah. Begitu pula kitab Injil yang mereka bawa. Mereka baca kitab Injil kalau mereka lihat kitab. Tetapi kalau mereka tidak melihat kitab, tidak ada yang hafal di antara mereka kitab Injil. Lain umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun bahasanya berbeda, yaitu bahasa Arab, banyak umat Nabi Muhammad bahkan masuk kecil-kecil mereka sudah hafal Al-Quran. Namun walaupun demikian, mereka hafal Al-Quran ketika mereka baca, tetap mereka melihat Al-Quran. Kenapa? Ganjarannya, pahalanya besar. Pahala dari matanya, pahala dari telinganya, pahala dari lisannya, pahala dari kedua tangannya. Semua yang berfungsi demi untuk membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kecemburuan daripada Nabi Musa kepada umat Nabi Muhammad, keistimewaan, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita bersyukur ya Pak ya, kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ibrahim bin Adham, Bapak sekalian, setiap bangun tidur selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Alhamdulillahilladzi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi fi yadi ghairihi. Aku bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau jadikan rizkiku ini tidak tertukar dengan orang lain. Alhamdulillahilladzi satara ujudi. Segala puji bagi Allah yang menutupi semua keburukan-keburukan. Ini Ibrahim bin Adham. Makanya selalu dia mengucapkan, selesai dia bangun tidur selalu mengatakan Alhamdulillah min ummati Muhammad. Aku bersyukur kepada Allah, aku dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dulu Bapak sekalian, itulah keistimewaan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebelum ditutup ya dengan doa,
Mungkin ada yang sedikit mau ditanyakan, nggak terfokus kepada materi, mungkin ada sesuatu. Ya. Iya. Ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat ghairu rawatib. Sholat sunat rawatib artinya sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, dan ini dilakukan oleh Nabi. Ada sholat sunat ghairu rawatib, sholat sunat yang tidak mengiringi sholat fardu, dan ini Nabi tidak melakukan, namun diperbolehkan bagi umatnya yang melakukannya. Ada berapa sholat sunat rawatib? Ada 10. Pertama, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Jadi berapa tuh? 4. Asar ada nggak? Asar nggak ada. Asar, kalau kita mau sholat asar sebelum asar, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak termasuk sunat-sunat rawatib. Ghairu rawatib. Kalau kita mau sholat asar, nggak pakai qobliyah niatnya. Ya, aku sholat sunat qobliyah asar nggak ada. Usolli sunat al-asri arba'a raka'atin. Kalau kita mau melaksanakan 4 rakaat boleh dengan 1 salam, nggak pakai tahiyat awal. Kalau kita ingin melakukan sholat sunat sebelum asar, tapi nggak pakai qobliyah, usolli sunat al-asri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa nggak pakai qobliyah? Karena asar nggak ada ba'diyah. Asar nggak ada ba'diyah. Nggak boleh orang sholat sunat setelah asar. Nggak ada ba'diyah asar. Makanya usolli sunatal asr, nggak pakai qobliyah. Kalau zuhur usolli qobliyatan zuhri, atau usolli qobliyatan zuhri, usolli ba'diyatan zuhri. Kalau asar usolli sunnatal asri, nggak ada qobliyah. Kenapa? Karena nggak ada ba'diyahnya asar. Maghrib yang disebut rawatib yang mana? Ba'diyahnya. Qobliyahnya nggak disebut rawatib. Tapi boleh nggak kita melakukan? Boleh. Ya. Jadi kalau kita niatnya gimana? Kalau kita niat sebelum maghrib pakai qobliyah nggak? Boleh pakai qobliyah. Usolli qobliyatal maghribi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat qobliyah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa pakai qobliyah? Karena ada ba'diyahnya maghrib. Ya, usolli ba'diyatal maghrib raka'ataini lillahi ta'ala. Mana yang disebut sunat-sunat rawatibnya? Ba'diyahnya. Qobliyahnya nggak termasuk sunat rawat. Isya bagaimana? Sama. Isya sama. Isya qobliyahnya ghairu rawatib. Ba'diyahnya rawatib. Jadi sholat sunat isya usolli qobliyatal isya. Kenapa pakai qobliyah? Karena ada ba'diyahnya isya. Usolli ba'diyatal isya. Jadi habis sholat isya jangan langsung kabur. Ada sholat sunat rawatib. Yang rawatibnya itu yang ba'diyah isya, setelah isya. Yang qobliyahnya bukan sholat sunat rawatib. Subuh 2 rakaat, usolli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa nggak pakai qobliyah? Nggak ada ba'diyahnya subuh. Usolli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa nggak pakai qobliyah? Karena subuh nggak ada ba'diyahnya. Tidak ada sholat sunat subuh. Sholat sunat setelah subuh.
Dengerin, ya ada 10. Qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur jadi 4. Kemudian ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya, kemudian qobliyah subuh, semuanya 10. Yang sunat rawatib. Selain daripada itu, ghairul rawatib. Yang Nabi ya tidak memerintahkan kepada umatnya, tetapi umatnya bila melaksanakan diperbolehkan oleh Nabi. Paham? Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama. Iya. Sholat Jumat sama. Enggak tuh. Ada qobliyah Jumat, ada ba'diyah Jumat. Rawatib termasuk. Tapi kalau seandainya ada khotib sedang berjalan, kalau kita misalnya di tengah-tengah, nggak perlu kita sholat sunat. Karena lebih wajib mendengarkan daripada khutbah dibandingkan dengan yang sunnah. Jangan kita membela yang sunnah sehingga yang wajib kita tinggalin. Ya, kalau kita mau sholat harus cepat. Kalau misalnya nggak mengganggu orang, kalau seandainya mengganggu orang, baik dulu. Bagaimana penggantinya? Kita mau tahiyatul masjid. Saya nggak bisa tahiyatul masjid karena saya dari ketinggalan. Biasanya ada orang mengajar begini. Biasanya kan kita masuk masjid pakai tahiyat masjid. Kalau kita orang begini, kita tahiyatul masjid jadi pandangan orang kira-kira. Orang lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau kita merasa malu, duduk. Penggantinya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali kita baca, maka Rasulullah SAW memberikan ganjaran pahala seperti dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Kan orang jamaah nih waktu sholat misalnya acara maulid atau acara yang lain, kan nggak mungkin kita sholat di depan orang banyak. Kita langsung duduk, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita nggak melakukan tahiyatul masjid karena orang banyak, nggak mungkin kita sholat di depan orang banyak. Iya, ada lagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kata Rasul, yasiru wala tu'asir. Permudah, jangan kau persulit. Allah SWT memberikan kemudahan. Kalau kita mempersulitkan diri kita sendiri, kita menjadi dosa. Jadi tuntunan agama, bila memang kita bisa melakukan dalam perjalanan, saya mampir di sana, nanti zuhur di sana, asar di sana, kira-kira makan waktu atau istilahnya mempersulit diri kita. Seharusnya kita sampai jam sholat. Boleh kita sholat jamaah, dan itu lebih istimewa. Itu lebih istimewa kita sholat jamaah dibandingkan kita sholat yang istilahnya waktu-waktu. Kenapa? Sudah dipermudah oleh Allah, jangan kita persulit. Yasiru wala tu'assiru. Kata Nabi, permudah, jangan dipersulit. Kenapa Allah salah berikan kemudahan? Kita mencari kok kesulitan. Gimana ya? Ada ibu-ibu mungkin mau tanya. Ini cukup ya? Cukup ya? Insyaallah mudah-mudahan dan waktu kita akan bertemu kembali kalau istilahnya diperkenankan. Memang ibu-ibu perlu melakukan belajar ilmu fikih.
Ya, ilmu yang sehari-hari sifatnya. Ilmu fikih kita megang kitab satu-satu, masalah air, masalah istilahnya sholat, masalah puasa. Mungkin menurut perasaan kita sudah benar sholatnya. Padahal ya Allah, banyak sekali kekurangan kita. Ibu-ibu dengan bapak-bapak, apakah sama cara berdirinya, cara rukunya, cara sujudnya, cara angkat tangannya? Itu beda. Kalau kita nggak belajar ilmu fikih, sama. Kalau kita istilahnya ada di satu tempat, misalnya di kamar mandi atau di toilet. Kalau dulu istilahnya ada perbatasan. Jadi kalau seandainya ingin kita buang air di satu lapang, jadi lapangannya itu kita coret pembatas. Ya, di sini kita misalnya buang air. Kalau kita buang air di sini sudah pembatas, maka kita tidak boleh berdoa di dalam pandasan-pandasan itu, mesti di luar daripada batasan. Seperti misalnya ada toilet, kita nggak boleh langsung habis buang air, kemudian kita berwudu di toilet itu, kita baca doa di dalam toilet, jangan. Kita keluar dulu. Ya, keluar dulu. Nah, kalau ini ada tempat wudu, ada toilet, maka di tempat wudunya kita wudu boleh. Kenapa? Karena di luar toilet. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa khairan katsiran wa sanan ba'ida. Allahumma ja'alna sabira wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ayyina sajira wa fi a'yunin nasi kathira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.